Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas terkait dengan penyusunan bahan presentasi sidang skripsi. Nah, biasanya waktu yang diperkenankan untuk menyampaikan isi skripsi dalam bentuk presentasi maksimal 15 menit, atau bahkan hanya 10 menit saja. Oleh karena itu, kita harus menggunakan waktu yang singkat secara efisien. Nah, sebelum sebelum mengulas ya materi lebih lanjut, saya sampaikan terlebih dahulu disclaimer ya bahwa yang saya sampaikan ini adalah untuk skripsi dengan bidang ilmu sosial dan dengan menggunakan metode kuantitatif. Apabila ada teman-teman yang berasal dari bidang ilmu lainnya ataupun dengan menggunakan metode kualitatif bisa menyesuaikan dari apa yang akan saya sampaikan. Nah, terkait dengan waktu ya, waktu 15 menit ini sebenarnya memang tidak ada batasan bahwa kita mesti harus menyampaikan dari awal sampai dengan akhir isi skripsi kita itu di dalam waktu 15 menit karena memang tidak mungkin ya. Nah, oleh karena itu hal-hal apa saja yang bisa kita sampaikan di dalam presentasi sidang skripsi. Nah, intinya bahwa jangan sampai selesai 15 menit ataupun 10 menit yang sudah ditentukan, kita masih mengulas di bagian metodologi penelitian ataupun di bagian tinjauan literatur. Nah, sebenarnya tidak ada ukuran ataupun batasan tertentu bahwa ini akan mempengaruhi nilai dari skripsi kita ya. Tetapi di sini kita ingin menunjukkan bahwa waktu 15 menit ataupun 10 menit yang sudah ditentukan bahwa kita percaya diri ya dengan isi skripsi kita. Berarti kita menguasai atas skripsi yang sudah kita buat. Nah, apa saja yang biasanya disajikan di dalam sidang skripsi? Yang pertama adalah fenomena dan masalah utama penelitian. Nah, fenomena ini merupakan kondisi-kondisi ataupun peristiwa-peristiwa yang kita sajikan di dalam isi skripsi kita terkait dengan adanya indikasi-indikasi masalah utama penelitian. Kemudian yang kedua ya, kita mesti harus menyajikan sebenarnya perbedaan penelitian kita ataupun skripsi kita ya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya itu apa. Nah, biasanya ini terdapat adanya pertanyaan dari penguji. Ini novelty-nya di mana? Memang kalau kita bicara mengenai skripsi ya, tidak dituntut dengan adanya novelty. Nah, tetapi ini erat kaitannya dengan kontribusi dari skripsi kita. Nah, sehingga kita mesti harus menentukan posisi penelitian kita dalam hal ini skripsi dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah mengulas topik tersebut. Sehingga kita tahu apa yang mau kita tawarkan dalam penelitian kita. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Ini merupakan elaborasi dari masalah utama penelitian ya. Jadi cukup tujuan penelitian yang disampaikan, tidak usah menyampaikan rumusan masalah. Nanti istilahnya redundant karena isinya akan sama saja rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Yang keempat adalah kerangka penelitian. Nah, di dalam kerangka penelitian ini juga erat kaitannya dengan tujuan penelitian, di mana di dalam kerangka penelitian itu kita sampaikan apa, menguji apa. Artinya adalah variabel independen yang kita gunakan adalah apa, kemudian variabel dependen yang kita gunakan adalah apa. Kemudian ada beberapa mungkin ya, variabel kontrol ataupun variabel moderasi ataupun variabel intervening ya, itu bisa kita sampaikan di dalam bagian kerangka penelitian. Nah, ini tentunya kita mesti harus sampaikan dengan bahasa kita sendiri. Nah, ini erat kaitannya juga di dalam kerangka penelitian, boleh kita sajikan ya setelah ini adalah hipotesis penelitian apabila menggunakan metode kuantitatif. Atau bisa kita sampaikan juga bahwa setelah kita menjelaskan kerangka penelitian sehingga hipotesis penelitian kita itu adalah apa ya. Nah, selanjutnya ini terkait dengan metodologi penelitian. Nah, di bagian metodologi penelitian ini tidak usah terlalu detail yang kita sampaikan. Mungkin lebih kepada masalah data yang kita gunakan ataupun sampel penelitian yang kita gunakan ya. Kemudian operasionalisasi variabel itu terkait dengan proxy yang kita gunakan itu apa saja ya. Nah, ini juga tidak usah terlalu disampaikan secara detail. Kemudian model penelitian dari skripsi kita seperti apa. Ini juga hanya ditunjukkan bahwa model penelitian kita ini adalah seperti ini kepada penguji. Nah, selanjutnya untuk hasil penelitian ya atau hasil pengujian data. Oh ya, sebelumnya
Di bagian metodologi penelitian juga disampaikan kalau misalnya memang tidak terlalu banyak, itu terkait dengan metode analisis datanya seperti apa. Nah, di bagian ini, di bagian hasil penelitian atau hasil pengujian data, ini kita bisa sampaikan terkait dengan hasil hasil uji datanya. Contohnya misalkan hasil pengujian hipotesis yang sudah kita lakukan ya. Atau kita bisa combine, misalkan kita mau menyampaikan informasi terkait dengan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang kita gunakan. Nah, namun apabila teman-teman kurang merasa nyaman ya menyampaikan informasi terlalu banyak ya, ini hanya cukup tabel hasil pengujian hipotesisnya saja. Kemudian dijelaskan mana yang berpengaruh, mana yang memang tidak berpengaruh ya, sehingga kita bisa menyimpulkan ya mana hipotesis yang diterima dan hipotesis yang ditolak ya dari hasil pengujian data tersebut. Nah, selanjutnya adalah pembahasan ya. Bagian ini merupakan elaborasi dari hasil pengujian data ya. Nah, di dalam pembahasan ini sebaiknya disampaikan terkait dengan temuan utamanya ataupun pembahasan utamanya dari hasil pengujian data sehingga kita tidak terlalu membahas membahasnya ya itu secara detail. Nah, ini tentunya kalau kita membahas secara detail apalagi sambil membaca ya, ini akan membuat para penguji bosan ya terkait dengan apa yang kita sampaikan. Padahal kita mesti harus membangun chemistry antara mahasiswa yang sedang melaksanakan sidang skripsi dengan penguji yang siap-siap menanyakan isi skripsi kita ya. Nah, selanjutnya adalah keterbatasan ya. Nah, di dalam penelitian sebaiknya memang disampaikan keterbatasan terkait dengan mungkin ada masalah-masalah terkait dengan ketika kita mendapatkan data ya, ataupun misalnya data kita ternyata tidak optimal karena constraint waktu yang dilakukan itu tidak terlalu lama ya, ataupun kita dibatasi oleh waktu tertentu. Nah, ini disampaikan keterbatasan tersebut. Nah, keterbatasan ini merupakan pengakuan secara jujur ya dari skripsi yang sudah kita bahas, yang sudah kita ulas ya. Nah, ini penting sekali disampaikan ya. Ini disampaikan secara ringkas saja, tidak usah terlalu detail. Nah, yang lebih penting lagi adalah terkait dengan saran. Kenapa demikian? Karena ini saran terkait dengan kontribusi hasil penelitian kita, bahwa skripsi kita ya bisa digunakan baik untuk sebagai dasar dalam penelitian selanjutnya ya, ataupun ternyata ini ada direction ya dari skripsi kita untuk penelitian-penelitian selanjutnya itu seperti apa sebaiknya. Dan yang kedua adalah saran secara praktis. Nah, saran secara praktis ini biasanya ditujukan kepada misalkan organisasi-organisasi tertentu seperti lembaga-lembaga di bawah pemerintahan ya ataupun lembaga-lembaga lainnya yang memegang peranan penting di Indonesia ini ya. Nah, ini penting mengingat kenapa ya? Karena setiap suatu penelitian ya termasuk skripsi alangkah baiknya memiliki kontribusi yang bisa digunakan ya oleh pemangku kepentingan ataupun organisasi-organisasi yang tadi saya sebutkan ya, ini terkait dengan pengembangan ataupun perbaikan kebijakan-kebijakan berdasarkan hasil temuan kita ya. Nah, ini merupakan kontribusi dari skripsi ataupun penelitian kita. Nah, itu terkait dengan presentasi sidang skripsi. Nah, tentunya ya terkait dengan bukan hanya isi saja ya isi dari presentasi tersebut, intonasi maupun artikulasi dalam presentasi sidang skripsi ini juga penting. Artinya kita juga mesti harus melihat ya kapasitas intonasi kita, artikulasi kita itu juga mesti harus diperhatikan ketika kita menghadapi para penguji ya. Dan kemudian saya sarankan ini tidak terlalu membaca isi presentasi tersebut. Sebaiknya presentasi sidang skripsi ini lebih baik istilahnya memang disampaikan secara bercerita kepada para penguji kita. Nah, sekian dari saya ya terkait dengan ulasan presentasi sidang skripsi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan sidang skripsi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.